Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara dan sebangsa setanah air yang kami cintai, kita hari ini sejak pagi tanggal 16 Mei 2024 di Bandung melakukan pertemuan para tokoh yang kita namakan Poros Tokoh Jakarta Bandung, walaupun ada yang dari Surabaya juga. Dengan dimotori oleh petisi 100, kita melakukan satu rapat kecil tentang bagaimana sikap rakyat, para tokoh dan bangsa Indonesia ini seharusnya menghadapi satu rakyat dikalahkan dengan kecurangan yang sudah didukung oleh rakyat penuh, yaitu Majelis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, tetapi ternyata tewas juga atas tekanan-tekanan orang-orang dan rezim yang tidak bertanggung jawab. Maka kita akan segera melakukan satu komunikasi dengan para tokoh dan seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan sikap yang terbaik, dan tentu akan ada hasil rapat ini nanti akan dilakukan oleh petisi 100 dalam beberapa hari ke depan. Namun kami mohon para tokoh yang masih ada, kita minta untuk komentarnya atau nasihat kepada rakyat bagaimana seharusnya kita menghadapi satu musibah yang terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, karena ada salah satu tokoh yang mau segera pulang ke Surabaya, takut ketinggalan pesawat, kami dahulukan Bapak Doni, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat dan bangsa, tidak akan bersatu antara yang batil dan hak. Maka dari itu Anda tidak sendiri. Mari bersama-sama kami, bersama-sama para tokoh, bersama komunitas, kita melawan kezaliman. Kita belum selesai, kita akan terus melawan dengan segala upaya, dengan segala doa. Tidak perlu menang, tidak perlu kalah. Yang penting kita melakukan ikhtiar. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Doni. Selamat jalan. Tolong sampaikan salam kepada orang-orang Surabaya. 10 November sudah lewat, tapi insya Allah masih ada 10 November yang akan lain. Baik, kami persilakan kepada Bapak kita, Bapak Letjen Purnawirawan Soeharto untuk menyampaikan nasihat. Terima kasih, dan kepada rekan-rekan seperjuangan dari petisi 100, jangan pernah kendor untuk melawan, karena republik kita ini betul-betul sudah dalam keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Bagi saya satu, lawan dan lawan kebatilan. Tidak ada kata lain, lawan dan lawan kebatilan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kami lanjutkan kepada Bapak Majen Purnawirawan, Bapak Dedi. Kami silakan. NKRI dalam keadaan tidak baik-baik karena sedang dijajah oleh oligarki neokomunisme. Ingat, mereka sedang melakukan perang asimetris di mana tujuannya adalah merubah negara NKRI dari dasar negara Pancasila 45 diganti menjadi ideologi komunis. Ingat, ideologi komunis menghalalkan segala macam cara, termasuk menggenosida pribumi. Untuk itu, mari kita lawan dengan menggalang kekuatan. Terima kasih. Baik, kami lanjut Bapak Safir, ya, seorang aktivis yang sangat ulet untuk menyampaikan dan bisa juga menyinggung tentang pertemuan tadi. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Mursalin. Saya sudah diberikan kesempatan. Dari tadi kita rapat, ya, dan setelah rapat ini kita dimintakan untuk menyampaikan apa yang menjadi perbincangan, dan sebenarnya beberapa teman-teman tidak bisa hadir karena ada yang ngajar, ya, ada guru besar kita tadi minta izin pulang dulu, dan ada beberapa teman yang juga harus berangkat ke Purwakarta. Jadi ini yang ada aja yang bisa menyampaikan sesuatu kepada masyarakat.
Kalau dari saya, ini menyangkut permasalahan yang sebenarnya sangat mengerikan. Dan itu tentunya kita berharap banyak kepada yang berkuasa. Namun secara pribadi saya menyampaikan bahwa saya mengkhawatirkan bahwa rejim yang akan berkuasa juga tidak akan sanggup. Sama halnya seperti Malaysia, mereka sangat mengkhawatirkan adanya penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh RRC, Republik Rakyat Cina. Sehingga waktu itu Mahathir Mohamad langsung mengambil sikap menyetop itu namanya obor dan menangkap Perdana Menteri Najib yang sangat berpihak kepada RRC. Nah, sementara di Indonesia rejim kita yaitu rejim Jokowi adalah boneka RRC. Kepentingan Cina benar-benar membanjir di Indonesia. Pada masyarakat saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 kehidupan yang sangat mendasar, yaitu papan, pangan, dan sandang. Sementara untuk mineral, tambang-tambang sudah sangat dikuasai oleh kepentingan investor Cina, termasuk tambang-tambang emas yang dipunyai oleh rakyat atau katakanlah tambang rakyat itu juga diambil alih oleh investor-investor Cina. Lalu yang saya katakan tadi, yang harus kita awasi adalah 3 tadi. Sementara pengembang, yaitu di papan, di real estate, itu semua dikuasai, yang menguasai tanah yang luar biasa itu adalah Naga 9, ataupun banyak juga investor Cina, termasuk Rempang ataupun IKN yang diambil alih dan dengan diberikan privilege selama 190 tahun. Ini benar penjajahan yang sangat mengerikan. Lalu kedua, untuk pangan. Pangan ini Luhut Binsar Panjaitan akan memberikan 1 juta hektar tanah di Kalimantan untuk kepentingan petani Cina. Ini artinya menguasai pada rakyat apa? Nah, lalu untuk sandang juga demikian. Banyak industri-industri yang sekarang dibangun untuk kepentingan Cina. Ya. Nah, untuk itu sikap yang harus kita punya sebagai rakyat adalah mari kita awasi dan mari kita lawan bahwa kepentingan RRC dalam hal menjajah ekonomi Indonesia ini benar-benar harus kita lawan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Baik, kami mohon nasihat pendek dari ada Bapak Majen Purnawirawan Robi. Saya kira tadi saya baru tahu beliau ini ada juniornya dari Pak Narto. Mungkin kami persilakan apa yang harus dilakukan rakyat yang sudah tidak sabar melihat ketidakjujuran, tidak keadilan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saya mengharapkan sekali kepada seluruh rakyat Indonesia yang berjiwa pejuang untuk tetap terus berjuang, jangan pernah lelah, dan NKRI tetap jaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, karena Pak Marwan juga mau jalan, kami berikan waktu 2-3 menit untuk menyatakan sikap atau nasihat kepada teman-teman saudara-saudara kita. Ya, terima kasih Om Lim. Pertama, kita harus menyadari dan bersikap terhadap kejahatan rezim Joko Widodo, pro oligarki, nepotis, dan antek Cina. Kejahatannya ini terus berlangsung dan semakin meningkat, sehingga dicatat sekian banyak ketentuan dalam undang-undang dan undang-undang dasar, termasuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi itu sudah dilakukan. Ini perlu kita perhatikan ini. Jadi pengkhianatannya terhadap Pancasila, konstitusi, amanat reformasi, dan prinsip-prinsip demokrasi itu sudah lebih dari cukup untuk kita bersikap dan bertindak.
Itu satu hal. Yang kedua, atas dasar itu maka petisi 100 sejak Mei 2023 sudah menyatakan sikap agar DPR segera memakzulkan, memulai proses pemakzulan Joko Widodo untuk nanti bisa berlangsung ke MK, lalu kembali ke DPR dan dilanjutkan oleh MPR. Namun ini dalam perjalanannya karena menggunakan politik penyanderaan yang kotor dan menghalalkan segala cara, maka ini tidak bisa terlaksana. Nah, yang ketiga perlu kita catat, salah satu puncak pengkhianatan Joko Widodo adalah bagaimana Gibran bisa menjadi cawapres dan melakukan berbagai pelanggaran untuk memenangkan paslon Prabowo Gibran, dan itu sudah dilakukan oleh Joko Widodo dan di-endorse, dianggap itu legitimate oleh MK. Ini sudah menjadi fakta tak terbantahkan. Nah, karena itu yang keempat, saya menghimbau kita semua untuk bersama-sama dengan petisi 100 melakukan kejahatan yang sangat prinsipil dan melanggar Pancasila, konstitusi, amanat reformasi, dan prinsip-prinsip demokrasi ini, agar rezim Joko Widodo segera dimakzulkan. Kemudian yang kedua, agar pemenang Pilpres 2024 itu dibatalkan. Mari sama-sama bersama dengan petisi 100, tokoh-tokoh yang ada termasuk guru-guru besar di kampus, mahasiswa, alumni-alumni perguruan tinggi, untuk kita bersikap dan bertindak supaya rezim oligarki nepotis pro Cina ini bisa segera diakhiri. Mari, bahwa ini semua adalah tanggung jawab agama moral kita untuk bersikap, dan itu artinya juga kita akan menjamin kelangsungan hidup kita, rakyat kita, dan bangsa ini ke depan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allah Akbar. Baik, Pak Narko dan Pak Rizal, saya memang untuk ditahan dulu. Ada Bapak Maijen Purnawirawan Purnomo. Kami persilakan untuk menyampaikan 2 menit untuk sikap. Minta izin. Ngejar transport. Oh, ngejar orang nggak mau. Enggak mau mobil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berharap banyak kepada seluruh Bank Indonesia bagaimana kita mewaspadai kemungkinan apa yang menjadi kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Indonesia, khususnya tentang proyek obor, dan bagaimana peran kemungkinan siapa yang akan menghuni di IKN, sehingga tentunya akan mempengaruhi kepada situasi bangsa dan negara ke depan. Saya sebagai purnawirawan mengajak kepada seluruh purnawirawan, kita sebagai prajurit tidak pernah berhenti untuk berjuang bagaimana menyelamatkan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! Langsung ada sesepuh tokoh kita, Bapak Jinjin. Kami silakan. Terima kasih. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, putusan MK boleh diketuk, boleh selesai, dan boleh diumumkan bahwa pemenangnya 02. Tapi jangan lupa, ya, sebelum itu, sebelum pesta Pilpres pun permasalahan bangsa ini sangat rumit, karena ada banyak kebijakan Presiden Jokowi, rezim Jokowi yang bisa membahayakan keutuhan bangsa ini. Coba lihat, kita bicara IKN, itu tidak mudah, ya.
dampaknya kepada yang lain. Jangan kita bicara sekedar bahwa perlu ada perluasan ibu kota, perlu ada pemerataan ya ke daerah lain. Tapi menurut pendapat saya, IKN itu cukup membahayakan apabila dilanjutkan. Apalagi dalam kondisi ekonomi kita seperti ini. Siapa yang akan mengisi ke depan kalaupun itu selesai? IKN sekarang muncul ada PIK 2. Saya mendengar proyek itu malah masuk pada kelompok PSN, ya, proyek strategis nasional. Padahal itu barangkali untuk perumahan yang namanya PIK 1, PIK 2. Kenapa di sini pemerintah ikut campur? Itu menjadi pertanyaan besar. Ada apa sebetulnya? Adakah di sini memang warga negara nomor 1 itu dah di luar pribumi? Ya, kita harus waspadai semua kebijakan Jokowi yang bisa merugikan masyarakat ini. Sudah kita pahami, sudah kita rasakan bagaimana kita direpotkan dengan utang yang segunung. Boleh bangga dengan investasi atau jalan tol di mana-mana. Apakah kita tidak ngeri ketika kita bicara atau membaca dan mendengarkan tentang bagaimana utang yang segunung yang kita harus bayar itu? Jadi rekan-rekan sekalian, mari kita awasi itu semua. Ya, kita tidak boleh diam. Setelah selesai pesta pilpres ini, tidak boleh diam karena ada banyak kebijakan proyek-proyek rejim Jokowi yang justru bisa ya saya katakan bisa memiskinkan rakyat ini dan memperkuat posisi, menyenangkan kelompok oligarki. Sekian, terima kasih. Satu kali lagi, waspadalah. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Ada Ustadz kita, Ustadz Amin, yang merupakan aktivis Islam, wakil dari Bapak Atian Ali Muhammad Dai, dan beliau sejak lama tadi menyatakan bagaimana perjuangan melawan dan mengkoordinasi rakyat agar tetap melawan dan berpihak pada kebenaran. Kami persilakan Ustadz Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, berjuanglah terus, jangan pernah menyerah, apalagi berhenti. Perjuangan belum selesai. Selama kezoliman masih ada di bumi pertiwi, di muka, di atas bumi Indonesia, kita sebagai keturunan pejuang, sebagai seorang mukmin, wajib terus memberantas kezaliman yang hari ini terang-terangan dan merasa sudah berkuasa. Oleh karena itu, mereka sudah jelas-jelas melanggar konstitusi, melanggar demokrasi, dan melanggar hak asasi manusia. Apalagi yang kita tunggu, mereka sudah terang benderang memperlihatkan kekuasaan sebagai panglima di negara tercinta kita ini. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar mau bergabung bersama kami, bersama rakyat, seluruh rakyat Indonesia, berjuang melawan oligarki, berjuang melawan nepotisme, berjuang melawan korupsi dan politik dinasti yang sudah merajalela, yang sudah menjamur ke akar-akar permasalahan berbangsa bernegara di bumi Indonesia ini. Sekali lagi, kami tidak pernah menyerah, apalagi berhenti. Siap melawan oligarki dan dinasti politik di Indonesia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum komandan kita Bapak Narko dan Bapak Rizal Fadilah, masih ada satu aktivis dari FPDRI kita dari Jakarta, Bapak Mulyadi, dan silakan. Terima kasih Pak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku rakyat Indonesia yang masih berakal sehat dan masih peduli dan cinta kepada negeri ini, hidup dan bangkitlah, bahwa alarm bahaya telah berbunyi seluruh pelosok negeri.
Marilah kita terus bergerak dan berjuang menyambut fajar baru perubahan demi keselamatan anak bangsa dan NKRI. Sadarilah bahwa negeri ini memang sedang tidak baik-baik saja, karena telah begitu banyak curangan dan kejahatan telah terjadi oleh rezim gagal ini. Mari kita terus bergerak dan semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, kami lanjutkan pada Bapak Majen Purnawirawan Sunarto untuk memberikan nasihat kepada orang-orang agar bersabar untuk berjuang memenangkan kebenaran dan memenangkan rakyat Indonesia. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Om Lim. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saudara-saudara saya setanah air yang saya cintai dan saya hormati dan serta saya banggakan. Sehari ini kami baru berdiskusi tentang kondisi negara kita yang tercinta ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya negara kita sekarang ini dalam kondisi tidak baik-baik saja, atau dengan kata lain sedang sangat amburadul dan mengkhawatirkan kelangsungannya. Kita lihat dari sisi hukum sudah tidak berjalan. Kita sudah bisa lihat keputusan Mahkamah Konstitusi yang terang-terangan melawan akal sehat, terang-terangan melawan akal sehat, menabrak kejujuran dan keadilan, termasuk pada saat sidang-sidang yang lain. Dari sisi legislatif kita mandul, tak bersuara dengan kondisi yang jelek ini. Padahal kita berharap legislatif ini mewakili kita, mengontrol pemerintah. Dan intinya semua kekisruhan yang terjadi di negara tercinta kita ini adalah karena Jokowi dengan rejimnya yang telah mengelola negara ini dengan sewenang-wenang, dengan kacau balau. Jadi hulu dari kekacauan kehidupan bernegara kita sekarang ini adalah Jokowi dengan rejim pemerintahan. Dan puncak kekacauan itu adalah pelaksanaan Pilpres 2024 yang baru lewat, di mana kecurangan, kelicikan, pelanggaran hukum dan lain sebagainya sangat kasat mata sampai sidang Mahkamah Konstitusi yang baru memutuskan pasangan 02 menang. Tapi buat saya pribadi, saya tidak menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan 02, dan itu bisa kita lihat banyak keganjilan yang mengatakan tidak ada nepotisme, tidak ada cawe-cawe, bansos tidak terbukti, dan juga didukung oleh 3 hakim yang mengambil sikap dissenting. Jadi harusnya Jokowi dan pasangan 02 jangan memproklamirkan 02 menang, Prabowo Gibran menang, nggak bisa. Dunia pun tahu bahwa Pilpres ini penuh kecurangan, penuh pelanggaran, sangat memalukan dan menjijikan. Karena itu pada kesempatan ini saya mengimbau, mengajak saudara-saudara setanah air, semua komponen, khususnya anak muda, baik mahasiswa ataupun kelompok-kelompok mana lagi, waspadai masa depan kamu, generasi setelah saya. Masa depanmu hati-hati dirampok oleh rejim ini. Masa depanmu hati-hati akan dirampok oleh rejim ini. Lihat saja, Jokowi ini memenangkan anaknya yang bernama Gibran berpasangan dengan Prabowo menjadi wapres. Kita tahu kualitas, kita tahu prestasinya selama apa. Kalau memimpin bangsa ini ke depan, mau jadi apa kita? Yang jelas kelompok ini
Jokowi maupun kelompok yang di kelompok 02 termasuk MK ini adalah orang-orang tidak jujur, orang-orang pembohong yang kalau memimpin negeri ini kita bisa bayangkan Jokowi saja saat ini adalah hulu dari kekacauan negeri ini. Dialah yang memberi karpet merah kepada oligarki mengendalikan pemerintah. Dialah yang memberi karpet merah kepada tenaga kerja asing-asing. Masa depanmu dirampok oleh rejim nepotis ini, termasuk dirampok oleh kekuatan asing yang sudah diberi karpet merah untuk masuk ke Indonesia. Jangan takut bersuara, jangan takut mengkritik, dan pada waktunya kalau terpaksa kita harus berkumpul melawan, yang kita lakukan demi masa depan kita, demi pertanggungjawaban kepada founding father negeri ini, dan demi kelangsungan anak cucu kita supaya tidak jadi komunis seperti dikatakan tadi, dan tidak jadi budak di negeri sendiri. Sekali lagi, keadilan sekarang sudah hampir tidak ada. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, mengajak bersatu, buka mata, jangan tergoda dengan himbauan, jangan tergoda dengan permainan informasi yang mencari pembenaran yang kadang-kadang konyol. Mari kita bersatu melawan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini agar berlanjut sejahtera, damai, aman, mandiri, berdaulat, dan penuh kehormatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Petisi 100 konsisten untuk tetap menjalankan misinya, yaitu mendesak agar dilakukan pemakzulan Jokowi. Bahkan setelah dimakzulkan, diproses, diadili agar diketahui tentang rekam jejaknya yang telah merugikan bangsa dan negara. Yang kedua, misi dari petisi 100 adalah menegakkan, memulihkan kedaulatan rakyat, karena kedaulatan rakyat sudah dicuri oleh oligarki, bahkan sekarang oleh dinasti tirani yang menyebabkan rakyat menjadi tidak berdaya dan bisa digiring ke sana ke sini. Saatnya rakyat mengembalikan kedaulatannya, bangkit kembali dan mengambil posisi agar menjadi penentu bagi segala kebijakan ini, tidak diatur oleh segelintir orang saja yang menyebabkan kesengsaraan yang besar pada masyarakat, rakyat, bangsa, dan negara. Maka kita tetap konsisten untuk berjuang keras memakzulkan Jokowi sesuai dengan aturan-aturan yang ada, bahwa karakter kepemimpinan Jokowi telah merugikan bangsa, merusak negara, dan juga rakyat Indonesia. Kemudian juga bahwa kita mewaspadai adanya penguasaan dari Republik Rakyat Cina kepada Republik Indonesia melalui jalur investasi, jalur hutang luar negeri, jalur penguasaan ekonomi, yang sebetulnya itu adalah jalan menuju penguasaan politik yang akhirnya bisa menjadikan Indonesia sebagai negeri yang terkooptasi, bahkan terjajah oleh negara Republik Rakyat Cina. Maka mohon kepada TNI, kepada Polri, kepada politisi, kepada para pejuang-pejuang penegak kedaulatan negara dan cinta negeri Republik Indonesia untuk mewaspadai ini, karena Republik Rakyat Cina adalah membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keeratan kita politik
yang menyatukan kebersamaan antara Indonesia dan Cina yang erat ini telah melanggar prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Oleh karena itu, pada warga, masyarakat, rakyat Indonesia tetap bersatu, berjuang untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan ideologi negara kita, maka kita harus merdeka dari segala bentuk penjajahan, dan negara Indonesia ini tidak boleh diserahkan kepada segelintir orang ataupun disetir oleh negara asing yang menyebabkan kedaulatan negara terinjak-injak. Oleh karena itu, hayu bangkit. Petisi 100 tetap konsisten untuk memakzulkan Jokowi dan mendesak pengadilan untuk memprosesnya, karena banyak perilaku yang menjadi tanda tanya publik, termasuk ketidakjelasan ijazahnya. Ijazahnya punya atau tidak? Kalau punya, asli atau tidak? Ini menjadi tuntunan publik yang terus-menerus, yang menyebabkan bahwa presiden kita tidak kredibel, yang harus cepat selesai sampai sini saja, dan juga penerusnya jangan sampai melanjutkan kebijakan-kebijakan yang membahayakan bagi negeri ini. Dan kalau diteruskan, rakyat Indonesia harus melakukan perlawanan yang masif dan berani dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan mengembalikan dari apa yang menjadi misi the founding fathers kita, bahwa kita harus memerdekakan negeri dan mensejahterakan negeri ini oleh diri kita sendiri, oleh pribumi, oleh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah menolong, karena memang begitu janjinya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa berjuang sungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah akan membukakan dan memudahkan jalan-jalan itu. Nasrun minallah, pertolongan itu datang dari Allah. Wa fathun qarib, dan kemenangan itu sudah dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, kita setelah dengar dari para tokoh tadi, apakah kita tidak melihat bahwa Indonesia dalam waktu dekat sudah akan dijajah oleh Cina? Kita melihat bahwa LBP membiarkan, katanya ingin menghadirkan petani sejuta di Kalimantan Tengah. Apakah itu bukan berarti penjajahan? Kalau yang didatangkan itu petani, kalau yang didatangkan adalah tentara, apakah kita akan membiarkan itu? Maka rakyat harus bertanggung jawab. Apakah rakyat tidak tersinggung mendatangkan petani? Kegagalan food estate di Kalimantan itu bukan karena rakyat, tapi karena kezoliman dari para penguasa. Insya Allah kalau rakyat suruh mengolah sawah dengan diberi bibit yang adil, dengan diberikan modal yang adil, tentu Indonesia bisa menyelamatkan. Oleh karenanya, rakyatlah pemegang kedaulat bangsa, dan rakyat yang bisa menyelamatkan. Maka kita tunggu para tokoh, para guru besar, para kampus, para mahasiswa segera berkomunikasi untuk melakukan perlawanan, menolak kecurangan. Insya Allah kita berhasil biidznillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya?